Di dalam kerusuhan ini, versi dari Intel Polda Kalimantan Tengah mengatakan ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil dan 43 motor. Polisi akhirnya menangkap 2 orang pejabat lokal pada waktu itu yang diduga menjadi otak dibalik konflik besar ini dan memanfaatkannya dengan tujuan politik. Mereka diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nikisai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Inilah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel saya ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah sejarah penyebab tragedi Sampit, suku Dayak dan Madura. Sudah siap? Sudah ready? Nikisai oke. Cerita ini bukan bermaksud untuk kembali membahas sejarah kelam atau menyinggung kelompok tertentu atau juga membuka luka yang lama. Hanya akan menjelaskan dan memberi sedikit gambaran tentang sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2021. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Lantas, apa penyebab peperangan antara suku Dayak dan Madura ini? Peperangan Sampit atau konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antara etnis di Indonesia. Berawal pada Februari 2021 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit di Kalimantan Tengah. Akhirnya meluas hingga ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Jadi ya, warga Madura ini pendatang. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2021. Tragedi ini dilatar belakangi karena adanya ketidakcocokan antara kedua etnis tersebut yang menyebabkan banyak terjadinya perselisihan. Suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura. Sebagai pendatang yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak, suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menebang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai oleh warga Madura. Lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak sehingga terkesan penegakan hukum berat sebelah. Nah, disitulah perselisihan ini semakin memanas karena terbunuhnya seorang warga etnis Dayak yang bernama Sandong yang dibunuh oleh beberapa warga Madura.
Sebenarnya kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena dinilai terlalu lamban, pihak warga korban merasa tidak puas dan melancarkan serangan ke rumah seorang warga yang diduga sebagai pelaku bernama Matayo, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas pada 18 Februari 2001. Serangan itu pun menuai aksi balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka kembali mendatangi rumah seorang warga Dayak yang bernama Timil. Nah, si Timil ini diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Namun saat itu Timil sudah berhasil diamankan oleh pihak polisi. Akan tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya juga dan menyerang rumah kerabat Timil hingga menewaskan. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut konflik yang lebih masif antara etnis Dayak dan Madura di kota Sampit selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo. Orang Madura berhasil mendominasi, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman warga Dayak, sehingga berita ini menyebar luas dengan cepat di telinga orang Dayak seluruh Kalimantan, sehingga situasi berbalik pada tanggal 20 Februari ketika sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke kota Sampit, hingga akhirnya konflik secara terbuka pun tak dapat dielakkan di berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak sumpit, bahkan senjata api rakitan yang mereka sebut sebagai dumtung dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap warga etnis Madura. Sementara itu, warga etnis Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Selama akhir Februari 2021, sekitar 500 orang Madura tewas dan lebih dari 100.000 orang Madura yang selamat terpaksa harus mengungsi keluar dari Sampit untuk menghindari persekusi. Bentrokan di Sampit pun meluas hingga ke lingkup provinsi. Kerusuhan menyebar sampai Kualangkalan yang berjarak 100 km di utara Sampit dan hingga sampai ke ibu kota provinsi di Palangkaraya. Di dalam beberapa minggu, pejuang Dayak melanjutkan kampanye pembersihan etnis mereka ke Saintoro, Kalimantan Tengah, hingga sampai ke ujung Jalan Raya Trans Kalimantan dan juga sampai di Pangkalan di barat. Diperkirakan 90% dari populasi orang Madura di provinsi itu telah melarikan diri. Perkiraan mengenai jumlah korban yang tewas pun berkisar dari 500 orang sampai hampir 1.300 orang, yang mana sebagian besar diantaranya adalah etnis Madura. Sebagian besar korban meninggal dari etnis Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Selama konflik ini, suku Dayak sendiri memiliki sejarah praktik ritual perburuan kepala yang biasa juga disebut dengan ngayo. Meski praktik ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumang Anoy pada tahun 1884, namun di puncak kemurkaan mereka mempraktikkan ritual ini di dalam peperangan Sampit. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangatlah mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana. Kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak dan diarak. Jalanan basah oleh darah
dan bergelimpangan mayat. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah, dan beberapa juga dibiarkan menggelinding di jalan raya. Konflik ini konon juga melibatkan suku-suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi pula dalam peperangan yang syarat akan tujuan tersebut. Namun suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai leluhurnya. Semua data mencatat serangan hanya dilakukan kepada suku Madura yang berada di jalan untuk melawan, tidak ada serangan lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja atau masjid. Di waktu itu suku Madura jelas kalah jumlah dan kalah tanding. Saat itu yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dengan bau. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak karena konflik sudah pecah dan tersebar secara merata di seluruh Kalimantan Tengah. Beberapa sektor anggota kepolisian pun juga merupakan keturunan suku Madura, sehingga membuat mereka juga harus ikut diungsikan. Ngeri memang membayangkan pada saat situasi perang sampit kala itu, terutama akan rumor yang mengatakan jika magisnya orang Dayak benar-benar terjadi. Sangat nyata kala itu. Dari berbagai ada mandau yang terbang sendiri dan mengincar kepala juga. Kemampuan mencium bau seseorang, hingga sampai adanya rumor tentang munculnya sosok mistis yang bernama Panglima Burung, yang kabarnya saat perang terjadi pada suku Dayak pedalaman melibatkan roh Panglima Burung. Atau Panglima Burung sendiri adalah tokoh mitos dan juga legendaris yang dipercaya sebagai tokoh pelindung dan pemersatu dari suku Dayak Kalimantan, dan juga mengawasi seluruh kehidupan masyarakat di Dayak. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya, atau bahkan merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam posisi terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Di dalam kerusuhan ini, versi dari Intel Polda Kalimantan Tengah mengatakan ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil dan 43 motor. Polisi akhirnya menangkap 2 orang pejabat lokal pada waktu itu yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini dan memanfaatkannya dengan tujuan politik. Mereka diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. 2 pejabat itu adalah Fadil Asher yang sehari-hari bekerja di Bapeda, dan juga Louis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik adalah orang yang beragama Islam. Kepada polisi, Fadil dan Louis mengaku telah merencanakan kerusuhan itu sebelum melakukan penyerangan pada dini hari pada tanggal 18 Februari. Warga Dayak dan etnis non-Madura lainnya telah 11 kali mengadakan pertemuan. Ia juga menyiapkan 15 juta rupiah untuk membayar provokator. Kerusuhan Sampit di seluruh Kalimantan Tengah benar-benar berakhir sekitar bulan Maret pertengahan. Dan untuk memperingati akhir konflik itu, dibuatlah perjanjian damai antara warga suku Dayak dengan suku Madura. Perjanjian itu tertulis dalam sebuah buku yang berisi beberapa persyaratan dan juga lainnya.
Selain itu, untuk memperingati perjanjian damai itu, dibangunlah sebuah tugu perdamaian di Sampit. Di Sampit kini menjadi kota yang damai, sejahtera, dan penduduknya juga rukun-rukun. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu takut untuk mengunjungi Pulau Kalimantan. Karena warga etnis Dayak di sana sangatlah baik dan ramah kepada pendatang baru. Yang terpenting adalah teman-teman tidak melanggar pantangan dan tetap taat pada norma-norma yang berlaku. Terlepas dari ini, adapun yang terjadi saat itu, kita semua sangat berharap agar kejadian serupa tidak terulang untuk kedua kalinya. Sekian sedikit yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.